Jadi Pak Prabowo itu emang lagi mau dilengsarkan guys lewat sebuah operasi yang namanya Regime Change Operation atau operasi pergantian rezim. Gue terpaksa ngomong kayak gini soalnya sampai ada buku panduannya yang judulnya itu bersiap untuk tahun-tahun Prabowo. Disclaimer ini bukan gue yang ngomong tapi dari artikel The Sunday Guardian. Kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Seandainya rumahnya dekat dengan rumah saya orang paling pertama duluan ke rumahnya dia. Saya akan tawarin dia potong kumis dan potong rambut. Menurut Pak Purnomo, mengobati orang sakit jiwa itu bulunya harus dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dugaan ya bocornya informasi intelijen ya. Ya, ini artinya adalah kontra intelijen ya, yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah di Indonesia. Waduh. Ini sangat mengerikan sekali teman-teman ya. Informasi ini disampaikan oleh seorang konten kreator ya. Meskipun saya sendiri belum tahu apakah informasi ini benar ataukah salah. Tetapi intinya informasi yang disampaikan oleh konten kreator yang satu ini sangat lengkap ya. Jadi sangat sulit bagi diri saya ya atau kami untuk tidak mempercayainya. Apalagi tanda-tandanya juga sudah mulai kelihatan gitu loh ya. Yang semula permintaan kaum pembenci itu adalah memakjulkan Gibran, kini sudah mulai beralih, yaitu permintaannya adalah memakjulkan Prabowo. Sudah ditebak oleh banyak netizen ya. Pura-puranya memakjulkan Gibran, ujung-ujungnya memakjulkan Prabowo. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi Pak Prabowo itu emang lagi mau dilengsarkan guys lewat sebuah operasi yang namanya Regime Change Operation atau operasi pergantian rezim. Gue terpaksa ngomong kayak gini soalnya sampai ada buku panduannya yang judulnya itu bersiap untuk tahun-tahun Prabowo. Disclaimer ini bukan gue yang ngomong tapi dari artikel The Sunday Guardian yang bilang kalau jaringan Soros itu udah gelontorin duit di awal tahun 2026 ini ke yayasan di Indonesia yang namanya Kurawa. Dan yayasan ini dapat duit dari Soros ini nggak main-main sampai 1,8 juta US dollar atau sekitar 27 miliar rupiah buat tahun ini sampai 2028. Nah menariknya dokumen Yayasan Kurawal ini bocor dan di dalam dokumen itu dia bilang kalau masa pemerintahan Joko Widodo kemarin selama 10 tahun demokrasi di Indonesia itu mengalami kemunduran. Gak sampai di situ, mereka juga bilang kalau pemerintahan baru sekarang di bawah Prabowo Subianto, mereka bilangnya Prabowo itu Raja Abu bersiap untuk di tahun-tahunnya Prabowo. Ngeringan bahasanya kayak pengen dibakar walaupun itu cuma istilah ya. Nah strateginya Kurawal yang bocor ini juga diungkap di dalam artikel ini di antaranya itu, pertama, mereka bakalan kerjasama dengan aktivis, akademisi, sampai pemimpin agama. Kedua, menggerakkan komunitas masyarakat di bawah, dan yang ngerinya lagi sampai bawa-bawa isu Papua. Ini cuma sebagian aja yang diungkap, karena judulnya aja emang bocor, jadi nggak semuanya ketahuan. Terus kita harus ngapain nih bang? Saran gue itu cuma ada dua. Pertama, kita semua ini harus cinta sama Indonesia sekarang. Pemerintah kita emang nggak sempurna, tapi kasih presiden kita Pak Prabowo kesempatan buat kerja. Terus kedua, bersihin sosmed lo semua dari konten yang mengandung kebencian, pesimisme, provokasi, adu domba, mulai normalisasi ngeblok akun-akun yang kontennya modelan kayak begitu. Kalau akun gak jelas itu kalian bisa klik not interested atau apapun itulah. Biar apa? Biar timeline lo bersih, biar pikiran lo itu nggak kepapar sama hal-hal negatif setiap hari. Karena jujur, musuh terbesar operasi pergantian rezim ini bukanlah pemerintah, tapi kita, warga atau rakyat Indonesia yang cinta sama negaranya, yang nggak mau kedaulatan bangsa kita diacak-acak. Ngeri kali ya. Apa yang disampaikan oleh konten kreator barusan ya, terlepas benar ataukah salah, tetapi menurut saya ya 80% benar ya. Menurut saya loh ya, ini dugaan ya. Karena memang tanda-tandanya sudah sangat kelihatan ya.
Dan saat ini mungkin adalah momen yang tepat bagi mereka untuk melakukan gerakan nyata. Kalau kemarin-kemarin masih ya malu-malu gitu ya, masih menjaga image bahwa tujuan mereka bukan melengsarkan Prabowo melainkan Gibran, tapi di tengah eskalasi perang ya, dalam tanda kutip perang dunia ketiga saat ini ya, yang melanda Iran. Nah, ini dijadikan momentum bagi mereka untuk menyuarakan magjulkan Prabowo. Hati-hati saudara-saudara ya, hati-hati, waspadalah. Lanjut. Rakyat harus bersatu. Cari pengganti yang lebih baik dari Prabowo. Wow, hebat ya. Akhirnya terjawab semua ya pertanyaan aku nih selama ini. Tentang apa? Sejarah kelam Indonesia nih ya. Jadi jangan sampai terulang lagi nih. Kenapa bisa meletusnya tragedi seperti dulu itu ya? Ingat kan kalian tragedi 65? Ini mungkin ya. Ini kemungkinan besar udah nggak meleset lagi lah pokoknya. Karena ada manusia-manusia sampah yang kayak gini nih, yang mengadu domba para visioner-visioner negeri kita, para tokoh yang ingin memajukan negeri kita. Nah ini nih seperti ini nih, gundal-gundal pengadu domba, ini komplotannya nih. Coba deh pikir ya, zaman dulu itu ya, kenapa yang dihabis itu orang-orang yang baik-baik gitu, yang benar-benar sebenarnya yang punya visi misi untuk Indonesia lebih baik gitu ya, seperti Bapak Soekarno ya, Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno. Terus D.N. Aidit itu sebenarnya pemuda pintar, pemuda cerdas ya. Terus para jenderal yang punya kesetiaan untuk negara seperti Jenderal Ahmad Yani dan lain-lain itu semua kan jenderal-jenderal yang punya loyalitas yang tinggi. Kenapa mereka semua dihabisin? Tapi caranya seolah-olah mereka itu saling membunuh gitu. Nah, ini orang seperti ini nih harus diwaspadai ya, diwaspadai nih Bapak Prabowo, semuanya tokoh-tokoh masyarakat Indonesia semua, nih hati-hati sama orang ini, waspadai nih. Ini orang yang benar-benar berbahaya, ingin memecah belah, ingin menjadikan Indonesia itu seperti zaman 65. Ini bahaya banget nih ya, walaupun tidak dengan cara yang frontal seperti dulu, mungkin ya dengan cara yang lebih modern lah, mengadu dombanya gitu kan. Bahaya banget nih orang ini. Jadi apa ya, maksudnya tuh kalau bisa tuh ditangkap nih orang ini nih. Yang jadi pertanyaan kita tuh sekarang, yang nyuruh dia siapa? Ini siapa di balik dia itu? Apakah ini inisiatif dia sendiri? Apakah dia hanya suruhan? Apakah mereka punya pergerakan sendiri? Ya, kalau bisa sih diusut ya, jangan sampai lepas orang ini. Komplotannya dia siapa-siapa aja, apakah dari asing, apakah memang tujuannya untuk mengkudeta dan menggulingkan pemerintah sekarang dan mengganti dengan kayaknya tuh udah by design sih, udah ada yang pengen dimajukannya, yang jelas bukan orang yang ingin Indonesia maju, tetapi ingin Indonesia ini hancur. Hati-hati ya guys, waspadalah. Ya itu tadi Mbak ya, karena misi ini ya karena membawa kepentingan asing seperti yang disampaikan oleh mas-mas konten kreator tadi. Bahkan sampai di-spill berapa dana yang digelontorkan dari luar negeri ke Indonesia, 27 miliar dalam hanya untuk beberapa tahun saja. Dan ya menurut saya itu yang terlacak begitu, karena 27 miliar tidak cukup untuk membuat sebuah negara itu chaos. Pasti lebih banyak dari itu, bisa jadi beberapa triliun kalau menurut saya ya, karena operasi menggulingkan pemerintahan itu tidak murah. Dan patut diduga calon presiden yang mereka usung atau unggul-unggulkan bisa jadi sebetulnya adalah
orang yang memang terafiliasi dengan gerakan-gerakan tersebut ya, jika memang gerakan tersebut terkonfirmasi benar adanya. Benar ataukah tidak, kita tetap harus waspada ya. Lanjut. Rekam jejak Sunarko sang mulut sampah. Simak. Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin negeri kita ini. Penipu, pengkhianat. Udah semuanya kan? Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Iya, jadi supaya nggak simpang siur ya memang ya penangkapan dari Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko ya cuma berkaitan dengan ucapan beliau juga pada saat ada penjelasan kepada anak buahnya yang terekam dan diviralkan ya. Lalu juga ada keterkaitan dengan adanya senjata gelap ya yang dari Aceh ya, yang kemudian diindikasikan ya saya katakan, diduga ya, diminta oleh yang bersangkutan untuk sesuatu maksud tertentu yang kita tidak tahu ya, tapi itu tentu melanggar hukum. Kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Seandainya rumahnya dekat dengan rumah saya orang paling pertama duluan ke rumahnya dia. Saya akan tawarin dia potong kumis dan potong rambut. Menurut Pak Purnomo, mengobati orang sakit jiwa itu bulunya harus dihilangkan. Nah, ya kan? Jadi orang-orang yang selama ini suka menebar kebencian, ya, membenci Jokowi, membenci ini, membenci itu, adalah orang-orang yang secara track record itu buruk dan busuk. Dan barusan sudah kita saksikan bareng-bareng ya, kilas balik yang disajikan oleh netizen barusan terkait yang bersangkutan yang saat ini sedang memprovokasi rakyat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yaitu Prabowo Subianto, yang dianggap telah mengkhianati rakyat Indonesia. Saya nggak tahu rakyat yang mana yang sedang dikhianati oleh Prabowo. Lanjut. Imbau kepada Presiden Prabowo, sebelum rakyat marah memajukan bapak, bapak mundur saja. Aduh, Jenderal abal-abal ini kan, Jenderal Sunarko Dajjal ini kan, agak lain memang. Inilah ternak Dajjal gitu, ternak iblis gitu loh. Percuma loh, ternak Dajjal, ternak Sunarko, Jenderal Sunarko. Kemarin kau memaki-maki Bapak Jokowi. Sekarang ketika Bapak Prabowo menjadi presiden, kau menggulingkan Bapak Prabowo, entah apa isi otakmu. Tak habis pikir aku dengan orang seperti ini. Benar kata Bapak Jokowi, jaga Mas Gibran dan Pak Prabowo gitu loh. Karena banyak orang di luar sana yang tidak suka dengan Bapak Prabowo, itu benar ternyata. Jadi Bapak Jokowi itu sudah meramalkan masa depannya gitu loh. Inilah Jenderal Sunarko, Jenderal abal-abal ini, Jenderal Dajjal ini. Agak lain memang. Padahal Bapak Prabowo sudah berusaha yang terbaik untuk negara ini. Dia memberikan dampak yang baik untuk negara ini. Tetapi apa daya, gerombolan-gerombolan bahasa sakit hati, yang hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk gitu loh. Rakyat yang mana yang menggulingkan Bapak Prabowo? Rakyat yang mana? Coba sebutkan satu saja. Tidak ada. Jangan bawa-bawa atas nama rakyat. Rakyat di negara sangat mencintai Bapak Prabowo gitu loh. Sangat bangga dengan Bapak Prabowo. Itu yang paling utama. Jadi jangan bawa-bawa atas nama rakyat. Oh, Jenderal Sunarko, kau tuh jenderal abal-abal gitu. Jenderal abal-abal. Percuma kau jadi jenderal tetapi otakmu tuh kayak tai gitu. Kami akan selalu menjaga Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan macam-macam kau. Kau mau menggulingkan Bapak Prabowo, langkahi dulu mai kami. Katanya tadi ya di bagian depan, sebelum rakyat marah menggulingkan Bapak, lebih baik Bapak mundur saja. Loh, kok nggak Gibran yang disuruh mundur? Bukannya kemarin-kemarin kalian itu ngotot sekali untuk memakzulkan Gibran. Kami memakzulkan Gibran, tapi kami mendukung Prabowo. Ujung-ujungnya Prabowo juga yang disuruh mundur. Atau memang sebetulnya tujuan kalian itu adalah menggulingkan pemerintahan yang sah, yaitu Prabowo. Cuma pura-puranya aja, awal-awalnya Gibran yang harus dimakzulkan. Hah? Mudah sekali ketebak ya, cara main kalian ini macam anak SD aja. Aduh, lanjut. Tahu nggak kenapa ijazah Jokowi itu melempem dan sekarang Rismon itu justru malah minta maaf mengajukan restoratif justice? Ya jelas aja emang sejak awal
ini kasus ijazah ini sasaran tembak utamanya bukan Jokowi kok, Prabowo nanti ujung-ujungnya, kan begitu. Makanya sekarang Prabowo itu untuk nyerang Prabowo ada amunisi lain, yaitu apa? Perang Iran lawan Amerika Israel yang kebetulan Prabowo sebelumnya gabung BOP. Nah, jadi ini dijadikan amunisi baru. Sekarang sasaran tembaknya bisa langsung ke Prabowo, kan begitu. Nah, kalau dulu kan belum ada nih perang, ya kan? Jadi mereka tidak ada amunisi untuk langsung nyerang Prabowo, maka dilakukanlah lewat ijazah Jokowi dulu, yang ujung-ujungnya ya ke Prabowo juga sih, gitu loh tujuan akhirnya. Berhubung sekarang ada amunisi baru, yang ngapain juga ijazah, makanya kasus ijazahnya melempem tuh, nggak ada duitnya lagi juga di situ. Makanya si Rismon minta restoratif justice aja, ya kan. Nah, kemudian dipanas-panasi lagi nih sama si Abu Janda, ya kan. Sengaja disebut memang dukung, seakan-akan dukung Prabowo dan lain sebagainya. Padahal dia mau membusukkan Prabowo juga nih orang-orang kayak semacam si Abu Janda ini nih, ya kan. Hati-hati nih, permainan politik begitu emang. Intrik semua, kalau nggak intrik nggak asik, kata Iwan Fals. Nah, netizen barusan ini mencoba mengambil benang merah ya dari dua fenomena. Pertama yaitu tentang isu ijazah palsu Pak Jokowi, dalam hal ini almarhum Krismon yang meminta maaf kepada Pak Jokowi dan mengajukan RJ dengan, ya kan, agenda memakzulkan Prabowo. Katanya netizen barusan memiliki benang merah, ya. Karena saat ini memang sudah ada momentum untuk menggulingkan Prabowo, yaitu dengan isu Iran, gitu. Nah, akhirnya isu ijazah palsu Jokowi dan juga isu Gibran nggak punya ijazah SMA dianggap tidak efektif lagi dan harus ditumbangkan saja. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.